Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli khalin al-mausufi bisifatil jalali wal kamali al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa alin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah yang selalu menyayangi kita dan mengasihi kita dengan memberikan kenikmatan, keikhlasan untuk berbuat yang terbaik. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita berharap untuk mendapatkannya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasanya, kami mohon izin untuk menceritakan sebuah kisah nyata yang betul-betul terjadi ketika kami baru saja takziah kepada seorang pengamal Al-Quran. Pada saat itu kami datang untuk memberikan belasungkawa kepada saudara muslim kami yang tempatnya agak jauh namun masih satu kabupaten. Beliau ini dulu seorang guru di madrasah. Kemudian beliau diberikan umur yang sangat panjang. Sampai saat ini sudah mencapai 85 tahun. Masih dalam keadaan segar, bugar, sehat walafiat. Kami mengira itu pun juga tidak luput dari bagaimana beliau beribadah dengan talil Qur'ani, melanggengkan, mengamalkan, membaca Al-Quran di setiap waktu senggangnya. Ada beberapa kisah yang sangat menarik yang diceritakan kepada kami dan kami simpulkan ternyata janji Allah itu benar adanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membantu, mengeluarkan segala kesulitan, dan mengabulkan semua hajatnya. Memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ini betul-betul terjadi seperti itu. Beliau mempunyai seorang istri dan 10 anak. Yang semuanya, kalau dihitung secara matematika, beliau itu tidak bisa menyekolahkan sampai dengan sarjana semuanya. Sekarang sudah, semua pada bekerja. Dan mendapatkan kedudukan yang baik di masyarakat. Ini satu prestasi yang luar biasa. Karena sering kita dengar orang tua yang hanya mempunyai beberapa anak saja
susahnya, nakalnya minta ampun. Sehingga menyusahkan orang tua, membuat malu orang tua, dan membuat orang tua habis-habisan hartanya. Cerita itu tidak hanya cerita isapan jempol belaka. Banyak yang terjadi seperti itu. Tapi beliau ini mempunyai anak 10 yang hanya seorang guru madrasah. Kemudian istrinya juga seorang guru di madrasah. Yang tidak mungkin kan waktu itu gaji belum seberapa menjadi seorang pegawai. Sekarang beliau sudah usia 85 tahun. Jadi waktu itu dan pensiunnya juga tidak seberapa. Tapi mengapa beliau diangkat derajatnya? Ya Allah, bukan siapa-siapa. Secara matematika tidak mungkin beliau bisa menyekolahkan sampai sarjana ke 10 anaknya itu, bahkan bisa naik haji. Tidak pernah bermimpi beliau. Dengan penghasilan yang semacam itu, untuk membayar sekolah saja sudah habis, katakanlah. Tetapi Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengabulkan semua hajat hambanya yang betul-betul meminta dengan ikhlas, tulus, dan dengan disertai ketakwaan yang luar biasa baiknya, tingkat takwanya tingkat yang tinggi, sehingga Allah akan mengasihinya. Awal cerita, beliau ini pernah yang pertama dikirimi uang. Ada uang datang ke situ, kemudian kiriman itu uang datang sampai ke rumah. Kemudian beliau disuruh mengambil di kantor pos waktu itu. Tetapi beliau itu tidak tahu siapa yang mengirimkan. Tidak tahu siapa yang mengirimkan. Tapi alamatnya kepada beliau itu. Ya. Beliau namanya Abdun. Ya. Pak Abdun ini sekarang sudah Haji Abdun. Istrinya juga sudah berhaji. Namun ceritanya sungguh aneh dan elok untuk disimak bersama. Setelah beliau itu mendapatkan uang dan diambil, uang itu digunakan bukan untuk keperluan pribadinya, tapi untuk mengangkat anak. Berarti 11 pembiayaan itu. Karena ada anak angkat 1. Beliau juga bisa menyekolahkan sampai dengan perguruan tinggi. Semua anaknya sudah bekerja. Namun tiba-tiba beliau menginginkan haji itu dengan kondisi yang seperti itu sangat tidak mungkin. Namun harapan itu untuk bisa berhaji itu sungguh selalu dilantunkan di dalam setiap doanya. Sambil mengamalkan, melanggengkan membaca Al-Quran setiap harinya. Istrinya juga tidak kalah hebatnya. Sejak ketika menikah sampai dengan meninggalnya, itu beliau tidak pernah yang namanya lepas dari puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa terus selama hidupnya. Nah, saat itu kita bercerita tentang bagaimana beliau mendapatkan uang untuk haji. Pada suatu hari beliau itu mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu pertemuan di Purworejo. Beliau tidak tahu siapa yang mengundang, tetapi kenapa yang mengundang ini tahu alamat dan namanya, Pak Abdun ini. Diundang ketika beliau datang karena memang beliau suka bersilaturahim, di kantornya juga jelas, sehingga waktu itu di sana banyak berkumpul dan orang-orang itu akan berhaji semuanya, mendaftarkan haji. Sementara beliau tidak membawa apa-apa. Namun karena beliau percaya mesti ini semuanya datang dari Allah dan akan dilancarkan oleh Allah, maka ada seseorang yang menemui. Pak, saya itu dulu adalah murid Bapak. Sekarang saya menjabat di bagian haji. Bapak kersa nggih kula daftaraken. Lah kula mangke daftarkan, saya didaftarkan tidak ada uang untuk
mengangsurnya. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak kerso daftar aja. Oh ya, kalau begitu, kalau daftar nggak apa. Daftar. Kalau istrinya sudah mendaftar, tapi juga belum berangkat. Kemudian tempat beliau itu, yang istrinya itu sudah selesai dan siap untuk berangkat. Yang bapaknya ini yang tidak tahu menau, tidak pernah mengangsur untuk melunasi biaya hajinya itu. Tiba-tiba beliau dinyatakan berdua lolos untuk berangkat haji pada tahun 2007. Siapa yang membayar, siapa yang menguruskan, beliau tidak tahu. Namun ada seorang yang mengaku dia adalah seorang muridnya dan sekarang ingin membalas budi baiknya dengan cara memberangkatkan haji gratis kepada Pak Abdun tadi, dan istrinya biaya sendiri. Tapi luar biasa, kenapa Allah bisa sampai seperti itu? Ini kan cerita yang mustahil bin mustahil kalau dalam ukuran akal manusia sehat. Tapi kalau Allah menghendaki, kun fayakun, maka jadilah. Akhirnya beliau bisa naik haji dengan gratis. Barangkali itulah hikmah atau kebaikan yang ada di balik membaca Al-Quran dengan melanggengkannya di setiap hari dan di setiap saat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadzkirah, pengingat, supaya kita tidak ragu-ragu untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita mendapatkan kemampuannya untuk meridhoinya oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.